Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa sallallahu ala wa ba'd. Para sahabat Muhammad, Bapak saudara sekalian, bagaimana biasa mari kita tetap mengaji kita dan membaca salawat. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق سواك عند حلول للمحدثين العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسمه منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya kita baca surah Al-Fatihah dan kita yakin dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, menjaga umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dan kita berdoa kita rahmatullah khusus salat tarawih masjid Jami'ah Mubarak dan Allah berikan umur mereka Allah berikan jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit, mengangkat penyakitnya, banyakkan umurnya, sehatkan badannya, dan Fatihah kita buat keluarga kita, istri kita, mudah-mudahan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyyina ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang keutamaan jihad, ya. Panjang banyak sekali hadis tentang jihad. Ini sudah hadis yang ke-43. Saking pentingnya jihad itu, maka Rasulullah sering mengeluarkan hadis-hadis tentang jihad itu, ya. Sekarang yang sudah paling ditinggalkan jihad itu paling ditinggalkan, ya. Maka umat Islam menjadi lemah karena jihad itu dia ditinggalkan. Orang sudah lebih suka mengumpulkan harta, lebih suka mengumpulkan dunia, ya. Dan kurang ghirahnya, kurang cemburunya terhadap agama. Di agama dinistakan, duit aja biarin aja, ya. Agama ditinggalkan, tetangga kita, saudara kita nggak sholat, nggak puasa, dilepas, dibiarin aja. Kurang jihadnya. Kan dalam hadis-hadis ini, ya, kita kembalikan ruh dan jihad, semangat jihad kita, ya. Walaupun tidak ada peperangan sekarang ini, tapi jihad kita adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala.
paling tidak untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, kalau beliau menghadapi musuh ya dan merasa ada perasaan takut ya, beliau berdoa. Ini doa untuk menghadapi musuh ini ya. Apa doanya? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami menjadikan Engkau Allah Subhanahu wa taala fi nuhurihim, artinya di hadapan mereka. Nuhur itu jamak dari nahdun. Nahdun ini bukan sungai, kalau sungai itu kira nahdun ya, ini nahar ini ya, tempat kalau orang potong kambing, orang sembelih kambing di sini kan, ini namanya nah. Makanya hari raya Kurban namanya hari nahar ya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inhar itu artinya sembelihlah. Nah, nuhur itu jamak dari nahr, jamak dari ini tempat persembelihan. Inna naj'aluka fi nuhurihim, itu artinya saya menjadikan engkau, hai Allah Subhanahu wa taala, fi nuhurihim, artinya di hadapan mereka ya, agar engkaulah yang menghancurkan mereka. Kau paling depan, kau paling dekat sama iya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan musuh itu, biar Allah yang paling depan. Biar Allah yang paling depan, dia yang menghadapi langsung paling depan, paling dekat sama ya tempat persembelihan mereka tersebut. Maksudnya adalah kita mohon kepada Allah pertolongan, bukan berarti terus Allah turun di depan dia begitu, bukan. Maksudnya kita minta pertolongan kepada Allah ya, agar mereka kalah ya. Dan tentara Allah Subhanahu wa taala banyak. Allah bertentara banyak. Seluruh makhluk menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim aja malaikat satu aja seorang, satu malaikat paling depan, udah habis semua. Pada waktu perang Badar itu kan para sahabat banyak yang heran. Saya pakai sedapur doang, saya cuma begini doang, tapi enggak. Banyak yang pada kena. Ya, karena dikirim berapa? 3.000 malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Bi 3,000 minal malaikati munzalin. Kirim 3.000 malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadapi 1.000 orang. Satu kali malaikat sudah menang ya. Jadi ini doa Rasulullah ketika menghadapi musuh itu doanya, Allahumma ja'alka fi nuhurihim ya, wa na'udzu bika min syururihim, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Jadi kita minta supaya Allah yang ya membinasakan mereka, dan kita minta juga pertolongan kepada Allah agar ya mereka tidak bisa ya menyakiti kita ya. Rawahu Abu Dawud bi sanad sahih wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khaylu ma'qulun fi nawasiha
al-khairu ila yaumil qiyamah muttafaqun alaih. Sekarang hadis-hadis berikutnya ini tentang sarana, tentang alat berperang. Kalau hadis kemarin itu tentang bagaimana ya pahalanya, bagaimana berdoanya, bagaimana kita menghadapi musuhnya, ya bagaimana Allah akan memberikan pahala surga yang begitu indahnya bagi orang yang ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berbicara hadis ini tentang alat-alatnya, alat perangnya. Ya. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu itu artinya kuda. Kuda. Ya, bukan kuda yang mana? Ini kuda buat perang nih. Ya, kuda al-khailu, kuda itu ma'qul fi nawasiha. Ma'qul artinya itu terikat. Fi nawasiha, nawasi itu jambulnya kuda. Kuda itu ada jambul di sini. Ada apa namanya? Ada oni. Ya, oni, ada oninya. Jika Rasulullah SAW, kuda itu, setiap kuda yang pakai perang, kuda itu di jambulnya itu sudah diikat. Nggak kelihatan ikatannya, maksudnya diikat, ya. Al-khairu kullu, kebaikan selama-lamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya bahwa setiap kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kuda itu akan membawa kebaikan buat orang yang punyanya itu sampai hari kiamat. Artinya setiap orang, setiap kaum muslimin itu diperintahkan untuk mempersiapkan sarana untuk berperang. Apa namanya? Ya, kendaraan untuk berperang. Kalau dulu pakai kuda, orang perang. Pakai kuda, pakai onta. Maka hadisnya tentang kuda. Kalau sekarang pakai apa jadinya? Tank. Pakai anoa. Gitu. Paling tidak kita selalu punya kendaraan, ya, dalam jihad kita sekarang. Sekarang jihad kita adalah jihad untuk ya mencari nafkah. Cari nafkah, ya. Berarti kendaraan kita untuk mencari nafkah itu ada kebaikan selama sampai hari kiamat. Maka kita harus pelihara itu, harus kita siapkan kendaraan kita tersebut supaya jangan mogok melulu. Dia harus servis terus. Iya, gitu. Ya, nanti ada hadis yang lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa kuda itu yang dipakai untuk berperang itu sudah diikat, dibuahi di depannya itu, ya, menjadi sesuatu yang terbaik, ya, sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. Ada lebih ya. Sama tentang kuda juga. Hadis dari Rasulullah Al-Bariqi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuda itu sama kita lihat, ya, di poninya itu sudah, ya,
diingatkan di situ bahwa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan selama-lamanya sampai hari kiamat. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah al-ajru. Al-ajru itu artinya pahala. Kita ngurusin kudanya itu, beliin makanannya, bikin minumannya, bikin dedeknya, bikin apa segala macam, itu semua mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang motor kita, mobil kita, bensinnya, olinya, ya, servisnya, itu kalau kita niatkan untuk jihad, untuk ya mencari nafkah yang halal ya, buat kita, buat keluarga kita, setiap rupiah yang kita keluarkan itu dapat ajur dan pahala. Ya, kalau dulu ya kuda itu setiap rupiah, setiap real yang diberikan buat ngurus kudanya itu mendapatkan pahala. Ya, wal maghnam itu artinya harta rampasan perang. Ya, jadi perang apa namanya? Para ulama di sini menafsirkan al-ajru maksudnya dapat pahala kalau kita perang terus syahid terbunuh. Kita dapat pahala. Surga kemarin ya dan seterusnya. Tapi kalau perang kemudian menang dapat apa? Rampasan perang. Kalau dulu orang perang itu ya semuanya berharga, pedangnya emas, pedang perak, ya, terus apa namanya baju besinya dan segala macam itu semuanya berharga. Otaknya yang ditinggalkan menjadi kalah itu otaknya tinggal, itu kan jadi rampasan perang bagi yang menang, yang menang ambil itu semuanya. Wah, itu harta yang sangat banyak. Jadi Rasulullah SAW ya, kuda itu adalah sudah terdapat di dalamnya al-khairu, kebaikan selamanya sampai hari kiamat. Ya, kalau dipakai perang kemudian kita mati dalam perang itu kita berpahala sampai hari kiamat. Nah, kalaupun kita menang apalagi dapat pahala juga, dapat ya antara pasal perang. Ya, muttafaqun alaih. Ya, hadis sahih. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ihtabasa itu artinya mengkhususkan. Ya, barang siapa yang mengkhususkan farasan ini kuda, masih kuda terus nih. Ya, barang siapa yang mengkhususkan kuda fi sabilillah, artinya dia rawat itu kuda itu benar-benar supaya kalau ada panggilan perang itu siap nih di kudanya. Itu namanya ihtabasa farasan fi sabilillah. Ya, imanan billah, ikhlas karena Allah, maksud imanan billah ini. Karena nanti ada orang yang melihara kuda, dipiara jutaan, ratusan juta, ya, bukan buat perang. Ya, buat apa? Buat koleksi, ya, buat kontes, buat pamer, ya, ya. Dia melihara juga motor, tapi motor gede, motor bukan buat mencari nafkah, buat apa? Buat berbangga-bangga, misalnya, ya. Nah, ini
Budak yang dipelihara itu yang dikhususkan itu khusus untuk fisabilillah, untuk perang di jalan Allah, iman billah, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada riya. Ya. Motor benar-benar buat cari nafkah yang halal. Jangan pakai diganti-ganti knalpotnya. Ganggu orang ngaji, ganggu orang tidur, ganggu orang cuma jalan di depan segituan doang habis semua sekampung orang pengengan. Ya, ini tidak benar-benar buat karena untuk menjadi nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan bi wa'dihi. Karena benar percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau kita perang misalnya menang dapat pahala, kalah ya, kalah dapat pahala, menang dapat rampasan perang. Nah, gitu tasdiqan biwa'dihi, bahwa nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Fa inna shiba'ahu, maka semua makanan yang kita beli buat si kuda tadi itu. Kalau ngurusin kuda kan banyak ya, yang kita keluarkan uang buat beli makanannya, rumputnya, dedeknya, apa lagi ya. Itu namanya shiba'an. Shiba' artinya yang membuat dia kenyang. Syaba'an artinya kenyang ya. Nah, shiba'an artinya yang membuat dia kenyang. Waliyahu, riyah itu artinya yang membuat dia tidak haus, artinya minumannya buat gula ya. Kalau motor kita bensinnya itu. Waliyahu wa rawthahu, rawth itu kotorannya. Barang siapa yang menyediakan kuda untuk fisabilillah ya, dengan betul-betul iman billah, ikhlas karena Allah, tasdiqan biwa'dihi, dan benar-benar dia percaya tentang janji Allah tersebut nanti akan mendapatkan pahala, maka sesungguhnya setiap makanan yang kita berikan, setiap minuman yang kita berikan kepada kuda tersebut, bahkan kotorannya yang keluar dari kuda tersebut, wabaulahu, dan kencingnya kuda itu ya, fi mizanihi yawmal qiyamah, semua itu akan menjadi pahala dan akan memberatkan timbangan amal solehnya nanti hari kiamat. Coba sampai kotorannya itu, sampai kencingnya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes dari kencingnya itu ya, ada pahalanya. Ada hitungannya juga kayaknya. Ada hitungannya. Iya. Tuh. Begitu juga motor kita berarti. Ya, kita rawatin itu buat apa? Buat cari nafkah. Jangan ketemu mogok di jalanan. Maka setiap bensin yang kita beli, setiap oli yang kita beli, setiap servis ada waktunya kita servis, itu semuanya kita keluarkan itu akan ada pahalanya dan akan memperberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Terus banyak banget kalimat cepat aja ya. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya dari Ibnu Mas'ud. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaqatin mahtumatin. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah memberikan seekor unta yang mahtumah, pakai tok. Mahtumah itu artinya yang udah siap di mulutnya sini, udah ada siap buat dikendalikan. Apa namanya itu? Hah?
Celana. Kacamata lah. Nah, iya. Kemudian pokoknya bersiap. Pokoknya siap buat perang, siap buat jihad fisabilillah. Kalau pelana ini kan bukan. Tempat duduknya ya. Ini apa? Ini ya. Ya. Jadi udah siap nih buat fisabilillah. Ya. Fakal orang tersebut memberikan kepada Rasulullah SAW hadihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, nih saya sedekah ontak saya buat ya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menerima pemberian tersebut, kontak tersebut sambil bersabda, laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumah. Kata Rasulullah, engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti ya sebanyak 700 ekor onta yang semuanya udah cakep, udah siap ya udah siap dikendarai ya buat jalan-jalan nanti di surga. Ya, kalau tadi dia siapin itu cakep buat apa namanya? Buat perang di dalam perang satu. Nanti di hari kiamat di mana di surga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 ekor ontak yang semuanya udah siap, bukan perang lagi, nggak ada perang nanti di sana. Buat apa? Jalan-jalan. Di mana di surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di sini menafsirkan maksudnya 700 itu sama dengan sedekah kan? Di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya, artinya orang yang bersedekah di jalan Allah itu sama dengan orang yang menanam sebiji apa namanya beras. Nanti dari satu biji itu menjadi 7 cabang. Setiap cabang ada 100 akan menjadi 100 biji beras tadi lagi. Ini semuanya berapa? 700. Ya 7 tangkai, ya 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100, jadi 700. Dari berapa tadinya? Dari 1. Jadi begitu Allah wasi'ul alim, Allah maha luas, maha mengetahui. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ya memberikan ganjaran kepada orang yang bersedekah di 700 kali lipatkan. Maka kalau kita kemarin orang tersebut karena sedekahnya 1 ekor onta, Rasul menjadikan berapa? 700 onta nanti di hari kiamat atau di dalam surga. Ada sebagian ulama yang mengatakan bukan berarti dikasih onta di sana. Kalau kita orang Indonesia bakal apa? Di surga juga naik onta 700. Maksudnya adalah bahwa pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali. Gitu. Jadi kalau kita siapkan ya motor kita buat jihad, buat mencari nafkah fisabilillah, buat menolong orang yang membutuhkan, ya buat urusan masjid, buat urusan itu semuanya dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Kira-kira gitu ya.
وعن أبي حماد ويقال أبو شعان ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود. Ini orang namanya banyak banget. Orang satu. Ya. Siapa itu? Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat namanya Uqbah. Tapi nama panggilannya banyak. Tadi itu saya sebutin. Jangan dibaca lagi dan panjang. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar yaqul. Beliau mengatakan, Uqbah bin Amir ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang ceramah di mimbar. Di mimbar ini. Ya. Wa yaqul, Rasulullah bersabda, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini sepotong dari ayat Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, beliau mengambil dari ayat Al-Quran dalam pidatonya, wa a'iddu lahum, dan persiapkanlah dalam menghadapi mereka, maksudnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mastata'tum min quwwah, persiapkan apa yang kamu mampu dari kekuatan. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kekuatan untuk menghadapi musuh itu apa? Tadi kuda, pedang, baju perang, ya, apalagi semua yang lain, gitu. Jadi Al-Qurannya begitu. Persiapkan selalu. Selalu kita bersiap-siap menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalai, jangan lalai. Ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dalam Al-Quran begitu. Umir ribatil khair. Artinya ribatil khair itu artinya itu kuda. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Ala innal quwwata amrun." Sesungguhnya kekuatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-ramyu. Ramyu itu memanah. Mana? Dulu orang pernah pakai panah, ya. Kalau sekarang pakai apa? Pakai roket, pakai peluru kendali, pakai macam-macam. Ya, pakai remote. Ala innal quwwata ar-rajul, ala innal quwwata ar-rajul, ala innal quwwata ar-rajul. Di 3 kali Rasulullah mengatakan kekuatan yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah memanah, Artinya mereka diperintahkan agar selalu, ya, berlatih memanah. Latihan memanah. Supaya apa? Supaya setiap pada saatnya ada panggilan jihad itu mereka bersiap. Kapan saja, udah tinggal lompat doang, udah pintar jadi aku. Ya, jangan udah mau perang baru belajar. Udah kena duluan. Ya, iya. Nah, sekarang ini al-ramyu itu semua yang modelnya melempar, yang modelnya ya, jadi menembak, ya, dengan peluru, dengan senjata, dengan apa saja. Yang itu, ya, itu seharusnya kita semua orang Muslim itu selalu siap dengan itu. Itu. Orang Muslim. Diceritakan oleh Imam Muslim. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون. Dan dari Abi Hamad lagi, ya, Uqbah bin Amir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Satuftahu alaikum ardun." Nanti kepada para sahabat, ya, Rasulullah berkata kepada para sahabat, nanti kamu akan
membuka tempat-tempat baru. Maksudnya adalah menaklukkan daerah-daerah baru yang dulunya musyrik, yang dulunya kafir menjadi muslim, jadi Islam. Ya, dulu masih terbatas di Madinah pada zaman Rasulullah SAW dan sebagian Jazirah Arab. Rasulullah memprediksi nanti Islam ini akan menyebar sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke seluruh dunia. Itu maksudnya satu, ta'alaikum amadu. Ya, in wa yakfikumullah. Wa yakfikumullah itu artinya Allah ya menghendaki pada saat itu tidak ada perang. Itu maksudnya yakfikumullah. Kamu nanti akan bisa memperluas Islam ini ke negara-negara di mana saja di dunia dan tidak pakai perang, termasuk ke Indonesia. Masuk ke Islam Indonesia tidak pakai perang, dibawa oleh para pedagang ya. Nah, itu masuk ke Islam tanpa pakai perang dan tidak ada perang. Dan kita sekarang tidak ada perang. Itu namanya wa yakfikumullah. Allah mencukupi kamu, maksudnya mencukupi, udah tak pakai perang, tapi bisa ya memperluas agama Islam. Fala ya'jiz ahadukum ayyal huwa bi asbuhi. Maka jangan sekali-kali kendor semangatmu untuk selalu berlatih memanah tadi itu. Jadi jangan mentang-mentang gak ada perang, kita udah gak latihan, hujan-hujan kaki. Jangan, harus tetap bersiap-siap. Tuh, makanya dulu orang dulu yang sekolah pesantren di mana tuh ajarin yang pukul itu. Kata saya, sekolah udah ajar bela diri itu penting. Anak-anak kita ajarin bela diri itu semua, yang mereka selalu siap berjuang ke jalan Allah Subhanahu. Kita nggak tahu nanti waktu mereka pergi itu apa masih adem-adem kayak sekarang, ya belum tentu. Bisa jadi nanti keadaannya bukan kayak sekarang lagi. Kita menghadapi musuh bener-beneran, ya. Kalau yang dia pinter cuma main gadget doang, habis. Ada kita bom orang apa segala macam masih main ini. Ya, perang apa namanya latihan perangnya di HP latihan. Nah ini hadis ini artinya memerintahkan kita selalu bersiap, ya. Kamu kata Rasulullah SAW, kamu akan bisa menguasai alam nanti dan kamu tanpa perang, tidak ada perang. Tapi awas, jangan sampai semangatmu turun untuk selalu berlatih memanah. Silam itu artinya apa? Istilah itu artinya memanah. Ya, artinya latihan. Ya, perang. Kayaknya kalau di Indonesia mah nggak ada pemanah ya, ada keselpetan. Iya, maksudnya itu adalah dalam peperangan dulu kan pakai panah, kalau sekarang pakainya ya apa namanya senapan, pakai bom, pakai apa? Itu semua. Itu ya. Kalau sekarang udah pakai rudal dan macam ya, itu selalu harus siap. Umat Islam itu harus selalu siap. Ya, kalau negara kita, negara Islam ini, berarti negaranya harus siap. Harus jangan lalai. وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. Dan dari Uqbah juga hadis ini dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah
belajar, sudah latihan, ya, ar-ramya memanah, sudah latihan perang. Summa tarakahu, kemudian ditinggalkan latihan, habis itu tinggalkan latihannya, ya. Falaisa minna, kata Rasulullah SAW, itu bukan dari golongan kita, golongan kami. Artinya au faqad asa, bahwa dia sudah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Ini semua hadis ini semua menekankan, ya, umat Islam harus selalu siap menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Selalu berlatih, paling tidak selalu sehat. Ya? Itu yang diinginkan, itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ya? Dalam hadis yang lain, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Ya, orang mukmin yang kuat, yang fokus badannya, yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Ya. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. Dan dari Uqbah bin Amir juga beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memasukkan ke dalam surga dengan satu buah panah, Allah akan memasukkan 3 orang ke dalam surga dengan satu buahnya panah itu. Allah akan memasukkan 3 orang dalam surga. Siapa 3 orang tersebut? Pertama, sami'uhu yahtasibu fi sun'atihil khairat. Yang pertama, orang yang membuat panah tersebut, pabriknya, yang punya pabriknya, itu akan masukkan ke dalam surga. Kalau bikin panahnya untuk yahtasibul khairat, artinya mengharapkan kebaikan, mengharapkan itu dipakai nanti panahnya buat fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bikin panahnya niatnya buat supaya ayo yang pada mau berantem nih, panahnya begini, wah itu enggak, masuk surga itu, ya, yang meninggal mau tawuran, enggak. Jadi pertama orang yang membuatnya itu masuk surga. Warrobibi, yang kedua yang memakai panah itu, buat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ya. Wa mudbilahu, yang ketiga adalah orang yang membantu orang yang memanah tersebut. Siapa orang yang membantu memberikan panahnya? Orang panah kan ambil lagi. Tapi yang bantuin ini surga tuh, asistennya surga. Ya, munbilah itu artinya orang yang memberikan panahnya tersebut, baik memberikan ketika dia melontarnya, ketika dia menembaknya, atau memberikannya, mengambilkan panahnya, lempar itu kan pada ambil ini bawa lagi kemarin terus gitu, latihan, ya. Jadi asistennya itu masuk dalam surga dengan satu panah. Satu panah keduman 3 orang. Iya, 3 orang bisa masuk surga. Ya keduman semua. Iya, keduman semua. Dapat. Ini yang bikin dia masuk surga.
yang menggunakannya dapat masuk surga, dan yang jadi asistennya untuk masuk surga. Ya. Di dalam hadis lain sama, ya. Begitu juga kalau yang tidak baik. Seperti apa? Ya, seperti minuman keras, minuman khamar. Ya. Dengan satu botol khamar itu bisa memasukkan orang 4 sampai 5 orang ke dalam neraka. Satu. Iya. Pertama yang membuatnya, yang bikinnya di sana, pabriknya. Kedua, ya, yang menjualnya. Ya, itu. Yang ketiga yang nenggaknya, pasti masuk neraka itu. Yang keempat, wa munabihu. Munabihu itu artinya yang layaninya, layanin. Asisten. Terus cuma beliin doang. Itu masuk itu. Jangan keluar. Harus sahih. Buka itu yang jagain depan Security-nya. Ya. Security juga protes Kiai sama malaikat. Akan situ menjagain doang, malaikat kok masuk juga. itu bodoh amat. Itu sama dengan melayaninya, ya. Jadi harus hati-hati. Itu makanya kita mencari nafkah yang halal itu pahalanya besar. Makanya tadi sampai kencingnya, kotorannya jadi pahala apa segala macam itu pahalanya besar, dihitung pahalanya. Karena memang berat mencari nafkah yang halal itu berat. Pilih RT-nya katanya. Masih ada yang izinin lokasi. Nah, ya, jadi inilah beberapa hadis yang memberikan kepada kita tuntunan agar kita selalu siap dalam jihad fisabilillah dan ya mempersiapkan kaum muslimin itu ya selalu siap jihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang mungkin mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, sekolah yang baik, sekolah yang betul, ya, bukan hanya fisiknya saja, tapi juga ilmunya, ya, sesuai dengan ilmu yang akan dihadapi dalam masa akan datang. Di samping juga mempersiapkan fisik mereka untuk selalu sehat, ya, tidak terkena narkoba, tidak terkena minuman keras, tidak terkena rokok dan lain sebagainya yang melepaskan tubuh mereka tersebut, ya. Dan itulah termasuk kita mempersiapkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada kita, berikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan larangan-larangannya, dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ij'al al-muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ij'al al-muslimin ya hasanah ya hasanah وارزقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.